Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizi Salsabila, NIM 2024300076. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada zone of proximal development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini saya lakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 2 Singocandi. Scaffolding dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan atau dukungan yang diberikan oleh guru atau individu yang lebih kompeten kepada peserta didik untuk membantu mereka mengatasi kesulitan dalam belajar. Bantuan ini bersifat bertahap dan berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik, memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri. Scaffolding tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky dalam bidang psikoedukasi. Ini digunakan untuk menggambarkan jarak antara tingkat perkembangan aktual dan potensial seseorang. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual, yaitu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yaitu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih kompeten. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa yang telah mereka dapatkan. Kemudian guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik karena mampu memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam pemecahan masalah. Yang keempat, peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 4 SD Negeri 2 Singocandi dengan materi yang digunakan adalah bangun datar. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, di mana peserta didik diminta untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam LKPD. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang bangun datar. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada tahap awal guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru mengorganisasikan peserta didik dengan membagi kelompok berdasarkan level kemampuan mereka dan berdasarkan tes diagnostik awal. Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengerjaan soal pada LKPD. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya menganalisis permasalahan untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing. Selama proses diskusi berlangsung, guru memonitoring peserta didik dalam proses pemecahan masalah dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan proksimal peserta didik. Selama proses diskusi, guru memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pemberian bantuan ini bertujuan agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi bangun datar dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian pada tahap ini, peserta didik yang mengalami kesulitan akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami konsep mengenai bangun datar. Pada proses ini, sebagian peserta didik sudah mulai mengerti dan memahami cara penyelesaian permasalahan bersama kelompoknya. Setelah berhasil memecahkan masalah dengan bimbingan guru, peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan cara penyelesaian masalah di depan kelas secara bergiliran. Tahap terakhir yakni mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Sekian pembahasan kita tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Thanks for watching.